Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah yang dirahmati oleh Allah, mari kajian kita mukadimai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أن يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه. Sidang jamaah masjid sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat baik yang kita rasakan maupun nikmat itu tidak kita rasakan karena saking banyaknya nikmat yang oleh Allah karuniakan kepada kita. Maka ada kalanya manusia itu tidak mengetahui bahwa sesuatu nikmat itu memang diperlukan dalam kehidupan kita atau dalam tubuh kita. Namun kadang-kadang kita tidak atau belum bisa menyadari bahwa sesuatu itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalanya nikmat itu ada yang bisa kita rasakan, ada pula nikmat itu sebenarnya bermanfaat bagi kita, namun kita belum bisa merasakan. Karena saking banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah. Maka sering disampaikan tentang nikmat ini, kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah, hanya diwajibkan untuk bersyukur. Hanya diwajibkan untuk bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang kita terima dari Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat. Maka di dalam Al-Quran Karim surat Ibrahim itu dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi intinya manakala kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat yang kita syukuri. Walain kafartum, dan akan tetapi kalau kamu berani kufur nikmat, ingat, inna adzabi lasyadid. Allah hanya memberikan peringatan kepada manusia. Kalau kamu tidak mau bersyukur, ingat, azabku sangat menyedihkan. Berarti kalau begitu, kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, tentunya manakala kita
diberi kesenangan oleh Allah bersyukur, maka khairan, dan dengan syukur itu baik buat kita. Namun in asobathu dharra'un sabara, manakala kita diberi ujian oleh Allah, sabarlah, maka khairan, dengan sabar itu baik buatmu, orang-orang yang beriman. Maka untuk orang yang beriman seperti kita ini, tidak ada alasan tidak bersyukur kepada Allah, dan tidak ada alasan manakala Allah memberikan ujian untuk tidak bersabar. Ini kuncinya. Kita sehat syukur, kita punya kesempatan syukur, kita diberi keselamatan oleh Allah di jalan raya syukur, senantiasa bersyukur. Ini namanya kesenangan. Kesenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman itu luar biasa. Dalam hadis yang sudah kita pelajari, rasa seperti itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Luar biasa itu. Maka ini gayung bersambut, Allah juga berfirman, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberikan sakinah. Apa sakinah itu? Ya ketenangan, ya kebahagiaan, ya kesenangan, itu sakinah. Ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kita dengan sakit tenang itu yang pada hakikatnya yang menganugerahkan ketenangan itu hanya Allah. Ini sifat orang yang beriman seperti itu, Pak. Jadi kalau suatu saat kita diuji oleh Allah dengan sedikit kekurangan di sana sini, kita harus sabar. Kalau suatu saat kita diberi kesenangan oleh Allah di sana sini, kesenangan datangnya bertubi-tubi. Maka dalam Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kesenangan semuanya. Jadi dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Jalan keluar dari setiap apa yang kita tidak enak rasakan di dalam hati. Itu semuanya Allah berikan jalan keluar. Ini syaratnya takwa kepada Allah. Maka insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah. Jadi bertakwa itu insya Allah hukumnya dalam Al-Quran itu pasti Allah akan memberikan solusi. Apapun kalau kita ceritakan masalah yang terjadi pada diri kita itu luar biasa banyaknya. Gitu Pak. Batang itu sampai mau tidur lagi aja masalahnya beraneka-ragam. Baik masalah keluarga, masalah teman, masalah gawean, masalah organisasi banyak sekali. Namun kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap bentuk permasalahan. Jadi kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunlah ini takwa dan bertawakal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari segala arah yang kita tidak tahu. Rizki itu bukan berarti hanya uang saja. Rizki bisa berarti keselamatan, rizki bisa berarti ketenangan jiwa kita, rizki berarti anak-anak yang soleh-solehah. Ini rizki semuanya. Atau kita diberi kemudahan oleh Allah dalam segala urusan yang baik. Itu rizki. Itu buah dari sebuah ketakwaan. Ibarat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang berikutnya, kita masuk pada materi sabar. Nanti kalau ada salah baca, mohon maaf ya, karena saya nggak ahli dalam baca. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatawashahu al-karbu. Wa qalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqraba terus Pak wa qarbala abatahu fa qala laisa ala abiki karbun ba'da yaum. Falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabba aqta'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu. Ini luar biasa sekali misalnya. Ya abatahu ila Jibril nan'ahu falamma dufina qalas Fatimah radhiyallahu anha aqabas anfusukum an tasu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turaba rawahu al-Bukhari. Mari kita ikuti. Dari Anas dia berkata,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, sampai di sini kita memahami sakit keras itu sakit yang benar-benar sakit atau cuma batuk pilek kamu? Benar-benar sakit ini. Bahasa kita bisa dikatakan kritis. Kalau bahasa kita bisa dikatakan sakaratul. Nabi itu betul-betul sakit. Jadi kalau yang namanya pilek itu bukan masuk dalam kategori sakit keras. Tidak masuk dalam kategori sakit keras. Beliau diselimuti kesusahan. Ini satu kewajaran, satu kelaziman. Manakala kita sedang sakit, itu nek susah boten nopo-nopo. Ojo loro kok malah wah saja ben aku tidak kau ngomong sing luar biasa. Loro malah bahagia, wah guyu-guyu gak boleh. Boleh menampakkan kesedihan, menampakkan kesusahan manakala kita sedang dilanda sesuatu yang tidak mengenakan badan kita. Kita betul nopo Pak. Kok jenengan kok tadi kira sakit kamu tetangga, ngomong kok aku lagi loro. Betul nopo? Begitu. Kok jenengan kok rodok beda kok Pak ngomong, aku rodok bilang aku iki rodok tenanan ini. Boleh aja betul. Kemudian kalau sakit keras beliau diselimuti kesusahan itu satu hal yang lazim, biasa, tidak apa-apa, tidak ada dosa. Manakala kita sakit keras susah, itu tidak ada dosa. Karena apa? Karena Nabi pun juga demikian. Maka Fatimah berkata, putra ibu Nabi, betapa beratnya sakit yang dirasakan anakku. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Itu sebenarnya pernah dirasakan oleh manusia zaman dahulu. Ini bisa kita posisikan Fatimah itu sebagai kita, Nabi itu sebagai ayah kita. Nek bapaknya awake dhewe sakit keras. Nek cara carane wong Jawa atau niku, napa niku Pak? Mlaku-mlaku napa lelaku? Awake dhewe terus susah napa? Susah. Bisa merasakan betapa beratnya sakit yang dirasakan oleh bapaknya kita jenazah. Termasuk Fatimah pun tidak luput dari itu. Artinya ada simpati, ada empati. Maka kita tidak sampai nalika besok saudara kita. Simpatinya kita itu pakai oleh-oleh, pakai amplop, pakai urunan sekileran, itu simpati kita. Empati kita tidak sampai sakit kerawasan. Ya Allah, terkasani wong-wong yang seperti ini. Ini kita rasakan, bagaimana yang dirasakan oleh Fatimah putri ibu Nabi. Betapa beratnya sakit yang dirasakan ayahmu. Jadi boleh seorang anak manakala orang tuanya itu sakit, ikut merasakan kesedihan, kesusahan yang sedang melanda dirasakan oleh ayah atau ibu kita jenazah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini sabda yang sungguh sangat mengagetkan Bapak Ibu. Sudah tidak ada lagi sakit yang menimpa ayahmu setelah hari ini. Nabi besok di saat putrani pun melok rasa susah, dia semua betul sakit. Putrani rasa susah dengan raut wajahnya, ekspresi wajahnya, dengan suaranya itu orang tak bisa merasakan. Sebagaimana yang dirasakan oleh Rasul Muhammad SAW, namun beliau bersabda, sudah tidak ada lagi sakit yang menimpa ayahmu setelah hari ini. Ini dapat kita ambil satu pemahaman. Nabi itu besok. Besok kapan? Malakul maut mau mencabut nyawanya. Nek wis aku cekdo, wis ora duwe rasa lara. Kata apa Bu? Nah, maka kita tidak sami harus senantiasa ingat dan ingat bahwa sesuatu itu bisa menimpa pada diri kita dengan rasa-rasa yang sama. Maka ketika Nabi meninggal, maka ketika Nabi meninggal, Fatimah berkata, Nabi Sedo, Fatimah lajeng ngendika, wahai ayah, dia telah memenuhi panggilan rohnya. Dia maksudnya ya Nabi. Nabi telah memenuhi panggilan rohnya. Artinya yang namanya ajal, yang namanya batas waktu itu memang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Maka disebutkan dalam Al-Quran itu, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan apabila ajal batas waktu mati itu sudah, وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ datang kepada kamu, maka la yastakhiru tidak bisa diakhirkan, wala yastakdimu juga tidak bisa dimajukan. Maka kita biasa tidak ada yang tahu manusia di dunia ini, nggak ada satupun sahabiah yang meninggal dunia
kapan waktunya, jam berapa, hari apa, di mana. Tidak ada satupun hamba Allah yang mengetahui kapan ajal tiba. Namun apa yang terjadi pada diri Nabi? Nah, wahai ayah, dia telah memenuhi panggilan rohnya dan surga Firdaus tempat kembalinya. Ini satu hal yang harus kita usahakan, termasuk satu kebahagiaan bagi kita. Manakala kita ingin mendapatkan surga Firdaus. Surga Firdaus itu harus kita harapkan. Itu dalam Al-Quran sekarang apa? Ulai kamu mari sunnah yang sunnah Firdaus itu. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surat ke-23. Itu ayat yang keberapa? Nah, ini Nabi sudah begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina la yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, hafizu 'ala shalawati wa sholatil wusta, artinya menjaga sholatnya. Apa yang perlu dijaga dengan sholat ini? Yo waktunya, yo syarat rukunnya sholat, yo gerakan-gerakan sholat, yo jamaah sholat itu. Termasuk dalam hal ini tentang pakaian yang kita pakai di saat kita melaksanakan sholat. Usahakan Pak, seluruh yang menempel pada tubuh kita di saat sholat itu semuanya halalan thayyiban. Jangan sampai ada satupun jenis makanan, jangan sampai ada satupun pakaian yang kita pakai yang cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Jangan sampai bahwa yang mengantos, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, baik yang kita pakai maupun dipakai oleh keluarga kita, jangan sampai ada sesuatu yang haram yang menempel di tubuhnya. Ini harus kita sampaikan. Karena di dalam adab berpakaian kadang-kadang kita dengan sami masih begitu kurang begitu perhatian. Padahal Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu wasrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi kita tidak sami sebagai anak turunnya Nabi Adam, Allah menyampaikan, khudhu zinatakum, pakailah pakaian perhiasan kamu. Inda kulli masjid, di saat kamu itu pergi ke masjid, artinya sholat wajib yang 5 waktu. Yo, pakai pakaian yang terbaik, kita harus baju, Pak. Yang terpenting adalah pakaian yang suci dari hadas dan najis. Itu kita perhatikan. Kemudian kita membeli pakaian itu dari cara mendapatkannya juga dengan cara yang halalan thayyiban. Dari sembahyang itu kita jaga dari beberapa sisi. Ini artinya walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Kita termasuk al mu'minun manakala menjaga sholat kita. Dari duhur, asar, maghrib, isya maupun subuh dijaga semuanya. Apa yang masuk dalam kategori tertib melaksanakan sholat. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi di Madinah Sami, manakala Allah berkenan memasukkan kita ke Jannatul Firdaus, syaratnya satu di antara banyak syarat yang lainnya, yaitu alladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Maka as-sholatu miftahul jannah, itu benar adanya. Sholat itu adalah kuncinya swarga, termasuk kunci Jannatul Firdaus. Kita kembali, Nabi kita Muhammad SAW oleh Fatimah mengatakan surga Firdaus telah menantinya atau sebagai tempat kembalinya. Ini hak benar adanya. Nabi akan masuk surga yang pertama kali. Duhai ayahku, ini Fatimah mengatakan, Jibril mengatakan, wahai ayahku, kepada Jibril kita sampaikan berita taubatannya. Artinya begini, Pak. Manakala ada saudara-saudara kita yang meninggal dunia, kita diperbolehkan, meskipun tidak ada apa-apa,
Kita diperbolehkan dalam tuntunan mengurus jenazah itu diperbolehkan menginformasikan kepada saudara-saudara kita. Kalau sekarang boleh lewat WA group, boleh lewat colong masjid dengan adanya kabar layu, itu boleh, monggo saja. Dikabarkan lewat colong masjid, monggo, dikabarkan lewat WA group, monggo, diperbolehkan. Jadi Fatimah juga mengatakan seperti itu. Duhai ayah, kepada Jibril kita sampaikan berita kewafatannya. Ini kalau kita masukkan dalam logika sebenarnya malaikat Jibril juga sudah paham, sudah tahu nek Nabi di saat itu meninggal dunia. Dan ketika beliau dikuburkan, artinya Nabi dikuburkan, Fatimah juga berkata, apakah kalian merasa tenang dengan menabur tanah di atas Rasulullah SAW? Banyak di antara para sahabat Nabi yang tidak ridho pertama kali, tidak ikhlas manakala ditinggal wafat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam wafatnya, memang Nabi mengatakan, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, sampai 3 kali. Maka pentingnya sholat wajib yang 5 waktu, karena memang Nabi di saat menjelang ajalnya mengatakan, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu. Karena dengan sholat kita akan dimasukkan oleh Allah ke Jannatul Firdaus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita dalam hadis ini bisa menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul manakala menerima suatu ujian, ya senantiasa sabar dan lain sebagainya. Manakala kita mengingat akan namanya al-maut, kita juga sadar bahwa setiap saat yang namanya al-maut itu menanti kita dimanapun kita berada. Gimana? Di saat kita mungkin sedang bermain-main, di saat kita mungkin sedang wahuna, itu tidak kita sedang tidur, nggak tahunya nggak bangun lagi, itu bisa terjadi. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa menyiapkan diri kita untuk berbekal sesudah meninggal dunia. Ini mati itu lebih betul kan? Betul sama ya Pak Bude. Karena kalau kita takut dengan mati itu tidak akan mendatangi kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kembali kepada kematian itu akan menjumpaimu. Apa itu orang pengen ketemu, pengen melayu terus. Nikmat itu menjumpaimu. Ini kita harus aku yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya meninggal dunia itu akan senantiasa mendatangi setiap hamba Allah. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Wa an Abi Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhu. Qala arsalat bintu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad akhudira fasadna fa arsala yuqra'us salama wa yaqulu inna Allaha ma akhadha wa lahu ma aqa wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fasbir wal tafsir fa arsala ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha fa qama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Sabit wa rijalun farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'a fa fadat 'ainahu wa qala Sa'dun ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala bi qulubi ibadihi wa fi riwayatin bi qulubi man sya'a min ibadihi wa inna ma yaqahu Allahu min ibadihi ruhama'a muttafaqun alaih. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini hadis juga luar biasa isinya. Ada pelajaran yang dapat kita ambil di sini. Dari Abu Zaid yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah, mantan sahaya, mantan maula, mantan sahaya, mantan ART, dan orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW serta putra yang sangat dicintai radhiyallahu anhu. Dia berkata, putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan utusan kepada beliau bahwa anakku sedang sakaratul maut. Ia pernah kan menunggu orang, sahabat, saudara, atau mungkin ayah ibu yang sedang dalam kondisi sakit keras, dalam kondisi sakaratul maut. Dan di sini apa yang harus kita lakukan manakala kita menunggui saudara orang yang sedang sakaratul maut? Nabi berkata,
Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah di antara kamu orang yang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Bapak jangan merasa takut, jangan merasa pedih manakala ada saudara kita yang sedang sakaratul maut. Ada trik, ada cara agar senantiasa orang yang sakaratul maut ini benar-benar bisa membaca dalam kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Maka cukup sekali saja, Pak. Siapa yang menunggui, yang dipercaya bisa mengajari dengan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul maut, sekali dengan sakaratul maut pun boten sah bijak napa-napa melih. Nek kutume teko rasa mengajari. Tadi sudah ditalkin, sudah diajari membaca la ilaha illallah. Monggo saja. Rasa kok anak itu konek ajaran Pak. Nanti takutnya tadi masih bisa konek dengan kita lewat suara kita, lewat telinga kita sudah bisa, masih bisa dengar. Nanti kalau suatu saat ada yang datang lagi mentalkinkan lagi, jangan-jangan malah keluarnya kalimat yang terakhir itu bukan la ilaha illallah. Karena ada orang yang mungkin masih bisa diingat. Wah, ini anakku, mungkin anakku sih kodok bandel. Kalau masih daya ingat kan malah bahaya. Maka lebih baik yang mentalkinkan itu sekali saja cukup. Gak usah kalau ada orang saudara yang datang, oh Pak ini ditalkinkan, boten sah. Sudah cukup sekali saja, sehingga apa yang keluar dari lisannya yang terakhir kali adalah la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa sapane wong ana akhir pangucape la ilaha illallah mongko bakal mlebu swarga. Sakaratul maut, sakitnya sudah keras sekali. Maka dari itu hadirlah kepada kami untuk menyaksikannya. Ini putusan yang diutus kepada Nabi. Maka beliau SAW mengirimkan putusan untuk menyampaikan salam dan bersabda. Nabi belum sempat hadir, namun mengutus seseorang untuk menyampaikan salam dan bersabda. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan miliknya pula apa yang dia berikan serta segala sesuatu mempunyai ajal. Ajal itu batas waktu, Pak. Jadi kalau tekan waktunya ora iso dijoke, ora iso diundur-undurke. Waktu itu sudah ditentukan. Malah maka tadi kullu nafsin dha'iqatul maut atau wa kulli ummatin ajal. Dan untuk setiap umat itu ada batas waktunya. Nek batas waktunya umur 63, innalillahi wa 63. Nek batas waktunya 27, karena banyak sekarang ini yang sedo itu yang masih muda-muda. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Pilih umur panjang atau umur cedek. Tapi umur itu juga harus ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Awal itu pilih tawil umurnya, pilih dipanjangkan umurnya, namun konsekuensinya khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Allah paling umur yang panjang kepada kita disebut sebaik-baik manusia. Ada manusia yang panjang umurnya, perbuatannya amal soleh. Namun basyarun nas man qala umuruhu wa sa'a amaluhu, seburuk-buruk manusia podo-podo diberi umur yang panjang oleh Allah, namun untuk banyak tumindak kemaksiatan, judol, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, soalnya tumindak sih buat ambil lah. Judol betul-betul judol itu apa tahu? Pulau buatan kata apa judol terus pulau jodol. Judol ini saat ini kan bermakna yang namanya judi online. Judi online itu kan biasanya kisah kan ya habis aja, Pak. Banyak kisah yang memilukan manakala kita mendengar apa akibat dari judul ini. Padahal Allah SWT sudah menyampaikan dalam kitabnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hei wong-wong kang padha iman, innamal khamru setuhune khamr. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Wal maisiru ateges judi, segala macam bentuk perjudian.
Wong niku nek wis ahli judi, napa-napa iso dienggo judi. Nonton bal-balan. Iso judi lho, Pak. Ning sing ngaji sapa ora? Ya nonton oleh, ning aja ditambahi tahu. Wong nanti, ayo. Indonesia melawan Jepang iki nanti kira-kira. Wong tak apik iku nek sing jago Indonesia belalai kalah. Engko nek Indonesia menang tak bayar double. Pamane nek menang kalah ku taruhane 1 juta. Engko beli sing apik iku berarti bayare 2 juta. Pak Nurdin ya ngerti. Kok ngaji ini kudu ngerti ngoten niku ya. Jadi wal maisir itu perjudian, baik yang judi online maupun judi offline. Paham ya? Oke, duit 5.000. Kita ini cangkruk begini, Dek, aku izin ya, nanti Mas, kita ada tamu gitu jam, tak izin ya, nanti cangkruk. Nek cangkruk kok ngomong, kok kurangnya kegiatan ngomong, ya ngomong kayak apa, ngomong cangkruk kok ya apa tuh. Ya bisa balik yuk. Nah, itu biasanya dari sedikit-sedikit terus menjadi sesuatu kebiasaan. Judi online dilarang, diharamkan. Judi online dilarang, dilarang. Berarti pun, segala bentuk apa yang menjadi ajang perjudian itu ditinggalkan. Wal ansobulan berkorban untuk berhala. Wal azlamu dan memudinasib dengan anak panah. Nek kombinasi kalau kita terasa gitu Pak, wong itu harus ahli judi. Nek motor kopi kopi angke, itu ahli judi ya. Gimana? Ayo pada ini, kalian ngomongin polisi sing keri genep apa ganjil? Polisi, orang judi itu belek. Genep apa ganjil? Nek kalian yang genep, aku yang ganjil. Genep, piro tawane 5.000 ya. Ojo bodoh tawane sing kok sisa. Masalahnya hukumnya sami. Taruhan 5.000, kalau 500 juta, hukumipun sami. Jadi, bahkan kamu riksun min amali syaitan itu perbuatan kecil, perbuatan nista dari perbuatan syaitan. Pastan itu pokok tinggalno, lahan laku pun maka kamu akan beroleh keberuntungan. Nah, kita tidak sami ampun senang judi. Kemudian kita lanjutkan. Tadi sampai pada sakaratul maut, kita ajari, kita alami mengatakan la ilaha illallah, syukur bagi bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir mengucapnya, maka dakhala jannah, maka akan masuk surga. Maka dari itu hadirlah kepada kami untuk menyaksikannya. Maka Nabi mengatakan seperti itu. Semua itu milik Allah, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, wala naqbukan bisa ini minal khawfi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat, itu semua milik Allah. Baik itu kendaraan, harta benda kita itu pada akhirnya milik Allah. Kalau suatu saat ada yang hilang, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinten bae kita ora pas sampai kehilangan itu dipanggil Allah. Nek omah kok yo hilang. Nah, itu berarti ada proses pencurian. Jadi kita menjadi sami harus meyakini bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala. Dengan sabar, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian putri Nabi Fatimah mengirimkan berita lagi seraya penumpang supaya beliau mendatanginya. Maka beliau SAW berangkat disertai oleh sahabat-sahabat Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang sahabat lainnya. Radhiyallahu anhu. Anak kecil itu diberikan kepada Rasulullah SAW, kemudian diletakkannya di atas pangkuannya, sedang nafas anak itu tersengal-sengal, berarti memang dalam kondisi sakaratul maut. Apa ini dalam kondisi ini kan bukan sakaratul maut apa Bu? Nafasnya tenang, masih bisa besok buyu, ngaji bareng-bareng. Nafasnya tersengal-sengal, dodolnya sampai naik-naik, ini bisa dikatakan sakaratul maut. Kemudian mengalirlah air mata dari kedua mata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, air mata apakah ini? Kalau Nabi saja, di saat menimang anak kecil, di saat dia itu sakit karena sakaratul maut, bisa meneteskan air mata. Kalau oleh apa itu? Maka dibolehkan. Tidak ada dosa manakala kita ditinggal mati oleh siapapun, kita menangis. Neng nangis sak wajaripun.
Jangan meratap seperti ratapan jahiliyah. Ratapan jahiliyah seperti ini. Saya tanya, kalau ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, istri itu menangis boleh kan? Tapi jangan sampai memuraikan rambut-rambut itu. Heboh. Rambutnya disuraki, itu jahiliyah. Sikilnya berasa, sikilnya jejak-jejak gak nyadar itu. Ratapan jahiliyah. Ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hanya sekedar menangis boleh, saya itu sering merangkuli kalau ada saudara yang meninggal dunia, istrinya itu nangis sobat. Jadi beliau Pak Timur Tindi, nangis sobat. Pak nangis, sakwas dengan ekor mereka dileleh. Nah, suatu hati ini siapapun yang meninggalkan saudaranya pasti ada kesusahan di dalam hatinya. 5 menit lagi Bapak Ibu. Kemudian mengalir air mata dari kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam saat berkata, wahai Rasulullah, air mata apakah ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, air mata ini adalah rahmat Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah di dalam hati para hambanya. Menangis, ikut bersedih itu rasa empati. Jadi nenek tonggo ini sedih, awak itu boleh ikut sedih. Kalau ada suami yang sedih, ibu, istri ikut sedih, namun harus menyemangati mas, betul. Sedoyo niku sampun pasang kursi Allah. Jenengan ditegas sabar ibu, oleh nangku nek garwane ngono niku. Wah, yo semangat deh. Coba kapok kapan? Bojo kok dimana-mana nanti bojo di dalam kondisi susah, malah dikapok-kapokke. Maka ada survei. Banyak ibu menjadi janda itu karena suaminya sering sering dinesoni kali istri ini penting istri jangan almanah jauh dari itu, insya Allah menjadi istri yang manakala dilihat suami ini nyenengke, menjadi istri manakala diberita suami ini tomat ganoman. Dua yang dirahmati oleh Allah sedikit lagi diberikan oleh Allah dalam hati para hambanya. Memang nangis itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa direncanakan ketika nangis. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hati siapa saja yang dikehendaki dari para hambanya. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Siapapun yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jadi rasa kasih sayang itu sebagai simbol dari keimanan kita. Lalu minum hatta tahabbu. Tidak disebut kamu orang yang beriman, manakala ada saudaranya susah, kamu malah senang-senang. Itu tidak disebut saudara yang beriman. Atau tidak ada rasa kasih sayang karena neng saudaranya yang susah yang dihibur, diberikan semangat agar tidak keterusan yang susah atau yang sedih. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makna takoh ialah bergetar dan berguncang erat dadanya, tersengal-sengal nafasnya. Mungkin demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan akad pagi yang berbahagia ini. Insya Allah ada manfaat yang nanti kita bisa dapatkan dari kajian kita ini. Harus kita menjadi yakin walikul umatin ajal ajal ulayas takhiruna sa'ata walayas taqdimun. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Besok kita lanjutkan, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an